Oke, kita mulai ya. Jangan dimatikan dulu kameranya. Nanti sebentar ya. Saya cek ini Siti Seri ini, Zaki belum aktif kameranya. Oke. Iya, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian hari ini semangat dalam mengikuti PJJ ya. Kondisi hari ini memang tidak memungkinkan kita untuk belajar secara tatap muka, tetapi kita masih sementara masih dalam kondisi PSBB, sehingga kita harus mencegah penularan COVID-19, sehingga kita harus masih bisa belajar secara daring atau online. Oke, Siti Seri, sebaiknya segera diperbaiki kameranya Siti Seri ya, karena saya belum pernah lihat kamu secara live nih. Oke, anak-anakku sekalian, sedianya hari ini kita akan mengadakan kuis, tetapi setelah saya pertimbangkan, saya akan menambahkan lagi materi hari ini, yaitu tentang materi konstruksi batu, ya. Boleh nggak apa-apa, untuk menghemat kuota, kalian matikan kameranya, yang penting kalian perhatikan materinya, ya. Oke. Eh, Lanjut saja ke materi konstruksi batu. Kemarin kita di materi pertama tentang konstruksi bangunan ya. Kamu sudah mencari data, membuat presentasi ya. Tentang macam-macam konstruksi bangunan. Kemudian tentang tentang kayu, yaitu tentang karakteristik kayu, spesifikasi kayu, kemudian macam-macam kayu, jenis-jenis kayu, kemudian kelemahan dan keuntungan kayu sebagai bahan konstruksi ya. Oke, hari ini saya ingin menambahkan materi tentang konstruksi batu ya. Nah, konstruksi batu itu nanti kamu lihat materinya itu ada di tgb52.blogspot.com ya. Oh iya, sorry, maaf, saya belum belum persen. Tunggu. Eh, saya lupa. Press oke. Sudah tampil presentasi saya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, nanti kamu, setelah nanti kita selesai dengan Google Meet ini, nanti kamu buka di tgb52.blogspot.com ya. Pernah ya, kemarin kita udah pernah buka ya. Nah, ini adalah media pembelajaran untuk DPIB ya. Nah, materi hari ini kamu bisa lihat di e-booknya, e-book ini ya. Nih, di e-book TGB. Nanti kita masuk ke yang teknik gambar bangunan jilid 2 ya. Teknik gambar bangunan jilid 2, nanti kamu klik, nanti akan masuk ke sini. Sorry, bukan. Nih, teknik gambar bangunan jilid 2 ya. Nanti bentar. Nah, di sini ada daftar isinya ya. Ini ada daftar isinya. Nanti kamu daftar isinya itu kamu masuk ke yang bab 5, menggambar konstruksi dinding dan lantai bangunan ya. Konstruksi dinding itu masuk dalam konstruksi batu. Ini lantai bangunan juga termasuk konstruksi batu. Ya, kemudian ada pondasi dan sebagainya. Nanti bab 9 juga ini masuk ke konstruksi batu ya. Nah, isinya seperti apa bab 5 ya. Nah, ini bab 5 seperti ini, menggambar konstruksi dinding dan lantai bangunan ya. Nanti kamu baca ya secara detail ya, tentang materi-materi ini supaya lebih cepat dan kita bisa menghemat waktu di Google Meet, kalian juga menghemat data. Jadi datanya itu nanti di tgb52.blogspot.com itu silakan e-booknya kamu download supaya kamu bisa melihatnya secara offline ya. Nah, hari ini kita menggambar konstruksi dinding dan dinding bata atau batako ya. Nah, di sini banyak tentang apa sih yang membedakan fungsi pokok pembuatan bangunan ya. Nanti kamu baca secara detail ya, dinding.
kemudian nanti ada ukuran-ukuran bata misalkan ya. Nah, ini ukuran bata seperti apa, kemudian contoh perhitungan batanya seperti apa. Ini nanti ada ya. Misalnya gini, bata itu kalau di sini kan tebal bata 5,5 ya. Misalkan contoh tebal bata 5 cm ya. Nah, tebal itu kamu tahu kalau memasang dinding bata itu kan secara tiduran ya, seperti ini. Nah, posisi seperti ini ya. Nah, ini saya zoom, terlihat nggak? Halo? Saya zoom terlihat ya. Nah, yang dimaksud tebal bata ini adalah ini. Sisi ini tebal ya. Kemudian lebar tuh yang ini ya. Lebar itu yang ke dalam. Kemudian panjang itu ke sini ya. Nah, ini bata itu juga tidak serta-merta bata itu ada apa namanya? Asal jadi. Bata itu ada rumusnya ya. Misalkan apa? Misalkan tebal bata itu adalah 5 cm, maka lebar bata adalah 2 kali tebal ditambah 1. 2 kali tebal ditambah 1. Sekali lagi, untuk lebar 2 kali tebal ditambah 1. Berarti tebalnya berapa? Lebarnya berapa? Pertanyaan saya kalau tebalnya 5. Ada yang bisa jawab? Tebal bata 5, berarti lebarnya berapa? 11. Betul. Ya, ini pelajaran matematika SD. Jadi, kalau kamu mau tahu lebarnya batanya berapa, berarti 2 kali tebal ditambahkan 1. Kemudian panjang bata, ya. Panjang bata itu adalah 2 kali lebar ditambah 1, ya. 2 kali lebar ditambah 1. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan lebar batanya misalkan 12, berarti panjangnya berapa? 25. Dua, betul, 25 ya. Pertanyaan saya sekarang saya balik ya, saya balik. Kalau seandainya lebar batanya itu adalah 13, berapa tebalnya? 6. 6. Iya. Nah, oke, kalian sudah paham ya. Jadi pada intinya perumusannya adalah kalau untuk lebar 2 kali tebal ditambah 1, kalau panjang adalah 2 kali lebar ditambah 1 ya. Kuncinya adalah itu. Kamu nanti baca lagi di sini ya. Kemudian di bata itu ada istilah 1 bata, ada setengah bata, ada 3/4 bata ya. Nah, ada setengah lebar kepala bata. Apa yang dimaksud dengan 1 bata? 1 bata itu adalah berarti 1 kali panjangnya ya. Misalnya apa? Tadi di sini terlihat contoh gambarnya panjangnya 23 cm. Berarti panjang 1 bata itu adalah 23 cm. Kalau 3/4 bata berarti berapa? 23 dikali 23 dikali, halo? Kalau 3/4 bata berarti 23 dikali panjangnya. Berarti dikalikan 3/4 dikali 23 ya. Itu ya. Tinggal dikalikan. Kamu pasti terbiasa menggunakan handphone, bisa menggunakan kalkulator, silahkan. Kemudian setengah bata. Ya, setengah bata berarti setengah dikalikan 23 ya. Sudah tahu ya hasilnya ya. Kemudian seperempat ya, seperempat juga begitu ya. Oke, ini setengah lebar kepala. Nah, setengah lebar kepala itu berarti adalah lebar setengah dari lebarnya ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, nanti kamu baca lagi secara detail. Ini ada di sini ya, di apa namanya, materi di bab jilid konstruksi bangunan jilid 2, kemudian di bab 5-nya ya, kamu baca. Nanti itu akan kamu pakai terus sampai kelas 3 atau bahkan sampai nanti kamu di bidang konstruksi bangunan, kamu harus tahu yang namanya ukuran bata. Nah, kemudian
tadi mengenai bata. Kemudian ada lagi yang namanya kalau kita bata itu untuk bisa menempel di dinding. Nah, itu kita harus punya namanya adukan. Nah, adukan itu kalau misalkan ini ada yang namanya istilahnya 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 dan seterusnya. Apa maksudnya? Kalau 1:2 berarti adalah satunya adalah semen, duanya adalah pasir. Maksudnya apa? Satu semen, dua pasir. Misalnya, kamu mengadakan campuran satu ember semen, kamu campurkan dengan 2 ember pasir, maka adukan tersebut dinamakan adukan 1:2, ya. Begitu juga dengan 1:4 atau 1:5. Nah, 1:4 misalnya berarti semennya satu, kemudian itunya pasirnya 4 atau 5, ya. Pak, kan bukannya lebih bagus banyakkan semen lebih kuat? Iya, betul. Semakin banyak semen berarti semakin kuat. Ya, kenapa nggak 1:1 aja, Pak? Boleh, kuat itu semen adukannya. Tapi masalahnya adalah di biaya produksi kamu, di biaya pembangunan kamu jadi bengkak. Padahal mubazir tidak perlu seperti itu. Tinggal tergantung kebutuhannya. Misalnya apa? Kalau kita mau adukannya itu kedap air, maka adukannya adalah 1:2. Tetapi kalau misalkan tidak perlu kedap air karena dindingnya nanti harus dilapisin lagi dengan plesteran atau dengan acian, atau memang tidak perlu tidak terkena air secara langsung, boleh kamu 1:4 atau 1:5, sehingga dari biaya pembangunan atau biaya konstruksi tersebut agak lebih berkurang dan sesuai fungsinya. Paham ya semuanya ya? Paham sampai sini? Iya, Pak. Oke, ya. Jadi ingat, setiap pembangunan itu, setiap konstruksi itu macam-macam. Begitu juga ada konstruksi lantai, ya. Nah, di lantai itu kan biasanya ukuran lantai itu macam-macam, ya. Oh ya, macam-macam lantai itu banyak. Ada yang menggunakan tegel. Tegel itu adalah lantai yang bahan dasarnya adalah semen dan pasir. Kemudian ada lagi keramik. Nah, keramik paling kami sudah umum, ya. Kalau keramik itu sudah umum, ya. Bahan dasarnya adalah keramik. Kemudian ada lagi bahannya adalah eh, granit, ya. Ada lagi marmer, banyak, dan setiap itu masing-masing ada ukurannya, ya. Oke, saya mungkin tidak terlalu lama untuk menjelaskan ini, tapi kamu bisa baca, ya, bisa baca di materi ini, ya, di materi-materi ini. Nanti, ya, rekaman ini juga nanti akan saya share di YouTube, nanti linknya akan saya kasih, ya. Barangkali nanti kamu lupa tentang barusannya apa yang saya terangkan, ya. Kemudian ingat, kamu baca sampai dengan ini ya, tebal bata sampai dengan yang nah ini sampai dengan yang halaman batako nanti dulu, ya. Sampai dengan halaman yang 178, ya. Pak, banyak banget kan, mulainya nggak dari halaman 1, tapi mulainya dari 100 halaman 169 sampai dengan berapa tadi? Halaman 178. Ya, kamu baca dulu, ya. Nanti materi-materi ini kalaupun kamu ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan sambil untuk mendukung channel YouTube jurusan, ya. Nanti pertanyaan dari materi ini, kan nanti materi ini akan saya upload di YouTube. Silakan kamu komen di link YouTube ini. Jelas ya semuanya ya? Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita tutup? Ada pertanyaan?
Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak, oke. Nah, saya ulang sekali lagi, ya. Saya ulang sekali lagi. Ingat, ya, kamu nanti setelah Google Meet ini selesai, silakan kamu masuk ke mana? Ke blog kita, ya, di tgb52.blogspot.com. Kemudian kamu masuk ke ebook TGB, ya. Setelah masuk ebook TGB, nanti ya di sini ebook TGB, kamu pilih yang teknik gambar bangunan jilid 2. Setelah itu, silakan kamu pilih yang di bab 5, menggambar konstruksi dinding dan lantai bangunan, ya. Nah, tadi saya jelaskan mengenai ukuran-ukuran bata, bagaimana ukuran bata. Minggu depan materi ini kita tambahkan, bukan minggu depan ya, pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya kita hari Kamis atau hari Jumat ya? Kamis, Pak. Oke, hari Kamis baru saya akan adakan kuis ya. Kuisnya materinya tentang konstruksi bangunan, dasar konstruksi, macam-macam konstruksi bangunan. Kemudian konstruksi kayu sebagai konstruksi bangunan, kemudian bata sebagai konstruksi bangunan, ya. Jelas ya? Jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas saya rasa cukup ya untuk menghemat kuota kalian. Jangan lupa kamu download aja materinya ya, supaya kamu bisa belajarnya secara offline ya. Nanti untuk link absen hari ini, saya bagikan via WhatsApp ya. Saya share via WhatsApp seperti biasa. Saya pengen foto close up kamu upload di situ. Jelas ya? Oke, saya rasa materi ini sebelum saya tutup ya, sekali lagi saya pengen lihat wajah kalian, di onin dulu semuanya kameranya, ya. Coba sebelum saya tutup. Salwa Putri, Salsabila Denita, Salsabila ini belum aktif. Salma, Putri mana Putri sama Salwa? Nah, ya, Salwa mana Salwa nih? Jangan-jangan cuma ditinggal aja nih ininya. Salwa. Putri kenapa di offin? Ya. Oke, cukup ya. Cukup. Jadi gini, kenapa saya di penutupan ini pengen lihat wajah kalian? Saya khawatir apa yang saya omongin kalian nggak dengerin, cuman di on kan saja, kemudian kamu nggak paham ininya ya. Oke, besok kita biasanya nanti kamera on di awal, kemudian kadang-kadang saya minta di akhir. Oke, jelas? Saya rasa materi hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semangat belajar dalam kondisi COVID-19 ini ya. Semoga PJJ ini tidak mengurangi semangat kalian dalam menuntut ilmu di bidang konstruksi bangunan ya. Akhir kata saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Jangan lupa ya, kamu juga dukung channel jurusan kita ya, channel jurusan pembelajaran kita. Kamu subscribe tuh di share ke teman-teman supaya pada subscribe ya, supaya channel jurusan kita makin maju. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.